jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami ucapkan selamat datang di channel YouTube Ebenezer Church. Apapun yang kita lalui saat ini, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan bersukacita. Kami mengundang saudara untuk bisa subscribe channel YouTube Ebenezer Church untuk bisa mengetahui apa aja sih kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di Ebenezer Church. Setiap hari Kamis jam 8 malam akan ada Intimate Worship di mana kita dapat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan di hari Sabtu jam 5 sore akan ada ibadah anak muda yaitu ibadah e-teens. Dan setiap hari Minggu di jam 10 pagi akan ada ibadah raya umum, dilanjutkan ibadah Shine Kids tempat di mana anak-anak dapat beribadah kepada Tuhan di jam 11.30. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat datang beribadah di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saat kita mau menyembah Tuhan, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Mari kita mau datang padanya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu. Kita mau datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, kami sembah. Haleluya. Thank you, Jesus. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Oh Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider,
is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. One more time, let's sing it. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, your mercy is deeper than everything, Lord. Oh, we thankful God, Jesus. Thank you, Lord. You are our everything. You are our everything. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu selalu menyala di
Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama 1 minggu ini Tuhan. Kami bersyukur atas pelindungan-Mu, atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, atas anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik buat setiap kami. Engkau sudah begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan ini setiap kami Yesus, kami datang padamu Tuhan, menaikkan pujian kami, sembah kami Tuhan, syukur kami hanya untuk nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa Tuhan, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkaulah segalanya bagi setiap kami, Engkaulah yang terbaik Tuhan untuk setiap kami Yesus. Kami tahu kami hanya perlu Tuhan, dan kami tidak perlu yang lain Tuhan Yesus, karena Engkaulah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami kembali datang untuk beribadah kepadamu, kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Biar Kau buka hati kami, Kau buka telinga kami Tuhan, untuk boleh menerima firman Tuhan pada pagi hari. Dan kami percaya lewat firman Tuhan kami akan menerima kekuatan yang baru Tuhan, pengharapan yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bagi satu waktu dan doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami ucap syukur karena kami masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu akan bertanam di setiap hati kami, dan firman-Mu akan bertumbuh berkali-kali lipat Tuhan, menghasilkan buah yang luar biasa dalam hidup ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan buat setiap kami, firman-Mu yang menjadi senjata buat kami untuk bertahan dalam setiap kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan rintangan, kehidupan yang penuh dengan masalah ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari Tuhan berbicara bagi kami Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur padamu. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya setiap kita, walaupun kita bertemu secara online, saudara, tidak ada apapun yang bisa menghalangi saudara ketika Tuhan mau tetap dekat di saudara. Oke, kalau kita saudara mau belajar firman Tuhan, kita saudara mau menghidupi firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan tetap akan menjadi penolong saudara dalam segala kondisi keadaan yang terjadi. Walaupun kita tahu ya tadi depan kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi saudara. Walaupun kita tahun ini sudah dibuka dengan adanya pesawat yang jatuh, adanya gempa yang terjadi, tapi kita selalu percaya semuanya itu Tuhan jadikan indah pada waktunya. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup saudara. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap saudara di tempat ini. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu ayat yang sudah sering sekali saudara pasti baca. Ya, saya percaya saudara sudah sering, sangat-sangat sering ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara penuh dengan hidup, penuh dengan tantangan, saudara seringkali dikuatkan dengan ayat-ayat ini. Ya, saudara disuruh baca ayat ini. Ya, kita mau belajar bersama-sama dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kalau saudara ada Alkitab, saudara bisa buka Alkitab saudara, tapi saya akan bacakan juga untuk saudara. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ke-6. Judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan sebelaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ya, saya percaya saudara sudah sering kali baca ayat ini, tapi kita saat ini mau belajar bersama-sama apa sih yang Tuhan mau sampaikan lewat Mazmur yang disampaikan oleh Raja Daud ini, saudara. Apa sih rencana Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi Daud sehingga Daud bisa bermazmur seperti ini, saudara. Oke, kita mau sama-sama belajar, dan saya beri judul khotbah saya pagi hari ini adalah Musim Hidupku. Oke, kenapa? Karena saya percaya setiap saudara dan saya pasti punya musim-musim hidup. Oke, musim hidup yang dari yang satu ke yang satu, dan kita akan terus menjalani ini, saudara. Kita akan selalu masuk dari musim yang satu ke musim yang lain dalam kehidupan kita. Oke, karena itu kita mau belajar dari ayat ini, ayat 1 sampai ke 6. Ada 3 poin penting, 3 hal yang perlu kita ingat lewat ayat ini, saudara. Oke, dari ayat 1 sampai ke 6 saya mau bagi dalam 3 hal, dalam 3 poin penting, saudara. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu adalah bagian pertama, atau bisa disebut dengan musim yang pertama dalam kehidupan kita. Oke, ayat yang keempat itu adalah musim kedua atau bagian kedua dalam kehidupan kita. Dan ayat yang kelima sampai yang keenam itu adalah bagian yang ketiga dalam musim hidup kita. Oke, jadi ada 3 hal penting, ada 3 musim yang akan kita lalui dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara, kita akan masuk adalah musim yang disebut dengan musim puncak. Ya, kita baca dulu ayat yang tadi yang 1 sampai 3, saya akan ulang lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Oke, jadi Daud mau memperlihatkan pada setiap kita, saudara, bahwa ada satu musim di mana dia sendiri sebagai raja mengalami yang namanya Tuhan membaringkan dia di rumput yang hijau. Tuhan masukkan dia ke dalam satu kehidupan yang baik-baik saja, yang tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, pekerjaan luar biasa, karir luar biasa, keluarga baik-baik saja, istri baik-baik saja, anak baik-baik saja, pelayanan saudara baik-baik saja. Itulah musim yang saya sebut dengan musim puncak. Saudara sedang berada di puncak kehidupan saudara, saudara mengalami semua hal yang baik, saudara penuh melimpah dengan berkatnya Tuhan, saudara mengalami tidak ada masalah yang mengganggu hidup saudara, saudara rasakan semuanya, everything is okay, everything is under control, tidak ada sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara yang mengganggu saudara. Oke, itulah musim puncak. Ya, mungkin saudara sudah pernah lalu itu, atau mungkin saat ini saudara sedang berada di puncak tersebut. Ya, saudara alami satu kondisi di mana Tuhan baringkan saudara di padang rumput hijau, di tepi aliran air yang begitu tenang. Saudara mengalami hidup yang begitu baik, nyaman, berkat melimpah, kesehatan baik, keluarga oke-oke aja, pelayanan oke-oke aja. Tidak ada satu masalah pun yang terlalu mengganggu kehidupan saudara. Saudara alami damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup saudara. Oke. Tapi kita mau belajar satu hal, saudara. Oke. Dan Daud pun ingatkan pada setiap kita lewat Mazmur ini, saudara. Dan saya mau kita belajar bersama-sama apa sih yang Tuhan maksudkan dengan musim puncak tersebut. Oke. Musim puncak suatu kondisi yang seperti tadi saya bilang, satu kondisi yang semuanya baik-baik saja. Oke. Kita seperti berada di puncak gunung. Oke. Kebicaraan tentang puncak gunung, saudara, saya mau kita melihat beberapa contoh, saudara. Kita lihat dari kehidupan seorang yang namanya Musa. Saudara, kalau ingat bahwa Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dia pernah Tuhan suruh untuk naik ke atas gunung Sinai. Ya, naik ke atas gunung Sinai untuk apa, saudara? Untuk terima 2 loh batu dari Tuhan. Ya, untuk berbicara dengan Tuhan face to face. Ya, untuk punya intimate dengan Tuhan. Ya, bisa mendengarkan suara Tuhan. Oke, jadi Tuhan mau ingatkan, walaupun dalam kondisi engkau ada di puncak kehidupanmu, tetaplah punya hati seperti Musa, saudara. Saudara lihat Musa, saudara. Kalau saudara merasa Musa baik-baik saja, enak-enak saja, saudara, untuk dia bisa naik di atas puncak gunung Sinai, saudara, kalau baca, dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan,
tidak minum, saudara, di sana. Artinya apa? Ada suffering juga di situ, ya. Ada satu pengorbanan dari seorang Musa untuk meninggalkan keduniawiannya, untuk tidak terikat dengan yang namanya makanan dan minuman. Oke, itu yang dialami oleh Musa. Kalau saudara pikir enak-enak aja 40 hari 40 malam, apakah saudara sanggup melakukannya, saudara? Untuk tidak makan, tidak minum. Oke. Kemudian apalagi pengorbanan Musa, saudara, untuk bisa berada di dalam gunungnya Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bisa berada selalu dalam hadirat Tuhan. Saudara pikir itu suatu hal yang mudah? Saudara harus ingat, ketika itu bangsa Israel punya imam yang untuk memimpin mereka. Dan imam ketika dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dia harus menjaga hatinya, menjaga pikirannya, menjaga seluruh kehidupannya untuk tidak bercela sedikit pun di hadapan Tuhan. Sampai ada sedikit kesalahan dilakukan oleh seorang imam ketika dia masuk dalam ruang Maha Kudus, saya mau pastikan itu imam pasti mati, saudara. Oke. Sama seperti Musa, kalau saudara pikir dia enak-enak saja, dia harus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum di atas gunung tersebut. Dan dia harus menjaga hidupnya, hatinya, pikirannya untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau sedikit saja dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang salah di pikirannya, di perasaannya, dia bisa saja mati pada saat itu, saudara. Oke. Itulah kondisi yang Musa alami. Kalau kita pikir di puncak harusnya enak-enak aja, enggak, saudara. Justru ketika saudara berada di puncak, saudara, Tuhan mau ingatkan saudara untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Contoh lain kita mau lihat dari Abraham, saudara. Saudara ingat cerita bahwa Abraham berada di puncak kesuksesan kehidupannya ketika bertahun-tahun dia tunggu untuk seorang anak yang Tuhan janjikan. Kemudian akhirnya didapatkan, dilahirkanlah Ishak di masa tua, saudara. Ya, dia dapatkan Ishak di masa tuanya dengan penantian berpuluh-puluh tahun. Oke. Tapi kemudian belum cukup sampai di situ, Tuhan mengujinya. Tuhan menguji ketaatan daripada Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara bisa lihat, saudara, bahkan di puncak kehidupan tersebut, Tuhan yang ingatkan, itu harus menjadi tempat di mana kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Oke. Jadi kalau kita mau belajar dari Musa dan Abraham, di saat kita berada di puncak, tetap tunjukkan ketaatan kita, tetap tunjukkan percaya kita kepada Tuhan, tetap tunjukkan bahwa kita bisa menjaga diri kita, menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Contoh yang terakhir ada kita lihat dari Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas puncak Bukit Golgota. Oke. Seorang Tuhan, ya, yang harusnya terima semua kemuliaan, keagungan, dia tinggalkan semuanya untuk turun ke dunia, kemudian mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Oke, artinya apa? Di puncak gunung tersebut, di puncak kehidupan saudara, tetap tunjukkan yang namanya ketaatan kepada Tuhan, tetap tunjukkan yang namanya kasih kepada sesama saudara. Oke, bukan hanya untuk enak-enak saja saudara berada di puncak tersebut, saudara. Oke, kalau kita mau belajar dari Musa, Abraham, dan Tuhan Yesus, maka berada di puncak itu adalah tempat untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, tempat untuk menunjukkan kasihnya kepada orang lain, tempat untuk menunjukkan bahwa dia menjaga seluruh hidupnya untuk tetap selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itulah fase atau musim puncak dalam hidup kita. Oke. Saya tahu mungkin saudara pernah alami itu, atau mungkin saat ini saudara berada di puncak tersebut. Oke. Firman Tuhan mau ingatkan pada setiap kita, sekalipun kita ada di puncak kehidupan kita saat ini, tetaplah punya hati yang mau dekat dengan Tuhan. Seperti Abraham, dekat kepada Tuhan, dengar suara Tuhan. Oke. Selalu seperti Abraham yang mau taat kepada Tuhan, dan seperti Yesus juga yang mau taat kepada Bapa dan menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Oke. Itu adalah bagian yang pertama, musim puncak dalam setiap kehidupan kita. Oke. Masuk yang kedua, saudara, kita belajar tentang musim yang namanya lembah. Musim lembah ini adalah kita bicara bahwa kehidupan penuh dengan tekanan, kehidupan penuh dengan masalah, kehidupan penuh dengan tantangan, kehidupan penuh dengan pergumulan. Itulah kehidupan lembah, ya. Atau mungkin saat ini kita bisa katakan bahwa bangsa Indonesia ini sedang berada di lembah kekelaman.
Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, Daud juga sampaikan lewat mazmurnya, dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Jadi Daud mau ingatkan setiap kita, di dalam lembah kekelaman, tetaplah berjalan. Tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Daud tidak katakan berdiamlah di lembah kekelaman, tapi dia katakan berjalan. Sekalipun aku berjalan, aku tidak akan takut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang pasti akan menolong setiap kita, yang pasti akan menuntun setiap kita. Kita ingat saudara, kita harus tahu bahwa yang namanya di lembah itu ada yang namanya air. Saudara tidak akan temukan yang namanya mata air atau sumber air itu ada di puncak, ada di gunung. Jarang sekali saudara. Saudara hanya bisa temukan yang namanya sumber air atau aliran air itu hanya ada biasanya di lembah, di lereng gunung, di kaki gunung. Itu baru ada aliran air. Disitulah adanya air saudara, lembah kekelaman. Jadi dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan saat ini, penuh dengan pergumulan, Tuhan mau kita ingat bahwa di lembahlah ada air. Di lembahlah ada aliran air. Apa itu air saudara? Air itu bicara tentang firman Tuhan. Bicara tentang firman Tuhan. Jadi Tuhan mau selalu kita, walaupun berjalan dalam lembah kekelaman, kita tetap dibasuh oleh air saudara. Selalu terima firman. Saya mau sampaikan juga buat saudara bahwa di grup We Are One, setiap pagi saudara terima renungan firman Tuhan. Kami yang membagikan renungan firman Tuhan bukan bertujuan untuk menuhin handphone saudara dengan memori, dengan hal-hal yang tidak berguna. Tapi kami berusaha, gereja memfasilitasi untuk memberikan renungan harian tersebut untuk saudara baca, kemudian saudara renungkan, dan pada akhirnya saudara diberkati oleh renungan tersebut. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk saudara, sekalipun tidak bisa ngikutin lagi yang namanya Bible Study karena kita nggak bisa ketemu secara offline, tapi kita paling tidak bisa menyediakan kepada saudara, memfasilitasi saudara sebuah renungan harian yang setiap pagi kita kirimkan. Saudara bisa baca itu, saudara bisa renungkan itu, saudara bisa tetap mengisi hidup saudara dengan air dari Tuhan. Firman tersebutlah yang menjadi air buat kehidupan saudara. Firman tersebutlah yang menyegarkan jiwa saudara. Ketika saudara merasakan haus, ketika saudara merasakan kekeringan, ketika saudara merasakan beban yang begitu berat, firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat hidup saudara. Daud katakan bahwa gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Firman Tuhan itulah yang menjadi gada saudara. Artinya firman Tuhan bisa menjadi senjata saudara untuk menghadapi musuh-musuh saudara. Tongkat itu bisa menuntun saudara. Ketika saudara terima firman, ketika saudara renungkan, ketika saudara mau lakukan firman Tuhan, saudara seperti dituntun oleh Tuhan. Kalau saudara salah jalan, saudara ingat saya pernah sampaikan di bagian pertama dulu tentang gembala yang baik, bawa gada dan tongkat. Tongkatnya itu seperti ada hook di ujungnya, ada lengkungan di ujungnya. Tujuannya apa? Untuk masukin ke leher domba-dombanya. Kalau ada yang tersesat atau ada yang terjatuh, dia bisa mengalungkan tongkatnya kemudian membawa balik ke tempatnya. Jadi firman Tuhan itu bisa menjadi senjata saudara, bisa menjadi penyegar saudara, air kehidupan, bisa menuntun saudara dalam kehidupan saudara menghadapi masa-masa yang kelam ini saudara. Jadi sekali lagi, renungan yang disampaikan bukan untuk penuhin handphone saudara, tapi kalau saudara mau baca, saudara mau renungkan, saya percaya bahwa saudara pasti akan terima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga ketika saudara menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan masalah, saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Karena tetap ada Tuhan yang menuntun hidup saudara, tetap ada Tuhan yang menolong saudara, tetap ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Itu adalah musim yang kedua, musim lembah. Kita masuk yang ketiga, saudara. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ke-6 dikatakan, saya akan bacakan buat kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi musim yang ketiga adalah musim di rumah Tuhan.
Oke. Musim di rumah Tuhan dikatakan di situ, aku akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, kalau saudara lihat musim yang pertama ada musim puncak, kemudian musim yang kedua ada musim lembah. Saya mau katakan bahwa dua hal tadi itu pasti akan selalu terjadi dalam kehidupan saudara. Ada kalanya saudara berada di puncak, ada kalanya saudara berada di lembah. Oke, tapi sekali lagi bahwa respon saudara ketika saudara berada di puncak dan respon saudara ketika saudara berada di lembah itu akan menentukan segalanya. Karena itu yang ketiga adalah musim rumah Tuhan. Musim rumah Tuhan di mana Daud katakan di situ, aku akan berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa artinya saudara? Artinya kehidupan di puncak itu nggak akan untuk selamanya. Oke. Kehidupan di lembah ini, di lembah tersebut tidak akan selamanya. Oke. Tapi yang akan sepanjang masa adalah aku berdiam di rumah Tuhan. Ini adalah bagian ketiga yang saya mau setiap kita belajar, bahwa yang terjadi dalam kehidupan saudara, mungkin ada kalanya saudara di atas, ada saudaranya saudara di bawah. Tapi adapun saudara di atas atau di bawah, saya mau katakan itu tidak akan berlangsung lama. Oke, tidak untuk selamanya engkau di atas, tidak untuk selamanya engkau di lembah. Tapi yang pasti dan pasti terjadi adalah engkau akan selama-lamanya tinggal di rumah Tuhan. Itu yang saya mau siap kita lihat saudara, ya. Artinya dalam kehidupan ini bukan bagaimana saudara bisa mencapai ke puncak kehidupan, bagaimana saudara bisa mempertahankan punya harta yang berlimpah, bagaimana saudara bisa mencapai punya rumah yang mewah. Oke, itu hal-hal yang Daud katakan hanya sementara. Ya, Tuhan ingatkan pada setiap kita bahwa itu hanya sementara. Ya, bahkan ketika saudara berada di lembah, saudara berdoa, bagaimana caranya saya bisa melewati lembah ini secepat mungkin. Tuhan mau ingatkan itu pun hanya sementara. Ya, jadi kehidupan di puncak maupun kehidupan di lembah itu hanya kehidupan di dunia yang hanya sifatnya sementara. Ya, tapi Tuhan mau ingatkan di bagian yang terakhir ini, saudara, ya, bahwa tujuan kita, goal kita, bahwa kita punya kehidupan di rumah Tuhan sepanjang masa. Oke. Artinya kita punya kehidupan di rumah Tuhan selama-lamanya. Itulah kehidupan kekal saudara. Itulah kehidupan kekal saudara dan saya, saudara. Itulah yang kita perjuangkan, saudara. Ya, bukan kita memperjuangkan gimana caranya kita bisa mencapai ke puncak, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan diri supaya kita tetap di puncak, atau kita berusaha semaksimal mungkin gimana caranya kita bisa melewati lembah ini, karena semuanya pasti akan berlalu. Ya, puncak dan lembah pasti akan berlalu. Tapi yang selalu kekal dan selamanya adalah berada di rumah Tuhan, saudara. Artinya kita selalu berada dalam hidup dalam hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, di mana kita sehidangan dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan hidangan kepada kita. Ya, kita bersatu meja makan dengan Tuhan, kita menjadi anggota kerajaan surga. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Inilah yang paling penting, saudara. Ya, ini yang perlu kita jaga, ini yang perlu kita capai. Ya, kenapa firman Tuhan bilang bagaimana supaya hidup kita bisa menjadi serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Tujuannya adalah ini, saudara. Tujuannya supaya kita bisa tinggal di rumah Tuhan. Ya, supaya kita bisa berada di rumah Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Oke, itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita pertahankan, dan inilah yang paling sulit, saudara. Ya, lebih sulit daripada bagaimana saudara mau mencapai kepada puncak kehidupan saudara. Lebih sulit daripada bagaimana saudara berusaha untuk melewati lembah kehidupan saudara. Yang lebih sulit adalah yang ketiga, bagaimana saudara bisa masuk kepada musim rumah Tuhan tersebut. Apakah saudara bisa masuk, diterima dalam kemah abadi, dalam kerajaan sorga. Itu yang paling penting, saudara. Itulah yang harus kita perjuangkan. Oke. Hidup kita di dunia ini hanya 70-80 tahun, saudara, firman Tuhan katakan. Dan 70-80 tahun inilah yang Tuhan pasti akan berikan yang namanya ada kalanya di puncak, ada kalanya di lembah. Oke. Kita pasti akan alami ini, saudara. Ada kalanya kita hadapi kehidupan di mana semuanya oke-oke aja, semuanya baik-baik saja.
dan ada kalanya kita berada dalam kehidupan di lembah yang penuh dengan tekanan, rintangan, perjuangan dalam kehidupan ini. Tapi semuanya untuk satu tujuan, saudara. Untuk Tuhan menyatakan firman-Nya, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Dan itu akan indah ketika saudara bisa masuk ke dalam rumah Tuhan dan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah yang harus menjadi tujuan kita. Itulah yang harus menjadi goal kita, saudara. Selama saudara hidup di bumi ini, jangan punya tujuan untuk mengejar puncak kehidupan saudara. Jangan punya tujuan untuk bisa cepat-cepat melewati lembah kehidupan saudara. Karena yang terpenting bagi Tuhan adalah prosesnya, saudara. Prosesnya, bagaimana respon engkau ketika engkau berada di puncak, dan bagaimana respon engkau ketika engkau ada di lembah. Ya, tapi sekali lagi, rancangan Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya adalah masuk di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Masuk di dalam kerajaan surga dan tinggal bersama Tuhan di dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Ya, inilah fokus kita, saudara. Inilah yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke, bukan berarti saya bilang bahwa cari berkat di dunia ini salah. Enggak, saudara. Kita tetap butuh berkat Tuhan, kita tetap butuh untuk hidup di dunia ini. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Ya, jangan sampai kita menghabiskan masa hidup kita menyia-nyiakannya hanya untuk mengejar puncak dunia, hanya untuk melewati lembah kehidupan. Tapi fokus kita harus berikan diri kita untuk dibentuk, diproses Tuhan menjadi serupa seperti Yesus, menjadi sempurna seperti Bapa, dengan satu tujuan, kita bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, dan saya mau katakan bahwa inilah yang terberat, inilah yang paling sulit, saudara. Bagaimana kita bisa tetap, bagaimana kita bisa diterima, kita bisa masuk di dalam rumah Tuhan, kita bisa tinggal sepanjang masa, saudara. Ya, disitulah nggak ada lagi yang namanya manusia mengejar puncak dunia, nggak ada lagi yang namanya manusia mengalami lembah kekelaman. Oke, ketika saudara sudah berada di rumah Tuhan selama panjang masa, ya, saudara sudah akan alami semua yang terbaik. Ya, dikatakan di situ, pialaku penuh melimpah. Ya, Tuhan menyediakan hidangan di hadapanku. Ya, Tuhan memenuhi pialamu. Ya, kemuliaan dan keagungan Tuhan menyertaiku senantiasa. Oke, itu ya yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Itulah yang mau kita kejar, saudara, dalam hidup ini. Ya, kesempatan Tuhan berikan 70-80 tahun dalam dunia ini. Oke, apa yang terjadi di puncak dan apa yang terjadi di lembah, Tuhan mau katakan itu tidak untuk selamanya. Tapi yang pasti yang untuk selamanya adalah tinggal di rumah Tuhan. Oke, saudara, itu yang saya mau bagikan lewat Mazmur 23 ayat 1-6. 3 poin ini, saudara, 3 musim dalam hidup kita yang harus kita kejar. Ya, yang ketiga, goal kita untuk supaya kita bisa masuk tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Oke. Kalau saat ini saudara berada di puncak kehidupan saudara, itu baik. Ya, kalau saat ini saudara sedang ada di lembah kehidupan, saya mau katakan itu pun baik. Tapi lebih daripada itu semua, yang paling baik untuk saudara dan saya adalah berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Oke. Ini yang harus kita kerjakan setiap hari. Ini yang harus kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Oke. Renungan-renungan yang dibagikan di grup We Are One itu tujuannya untuk saudara bisa belajar, supaya saudara bisa diberkati, supaya fokusnya adalah kepada kerajaan surga dan kebenarannya. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada itu, saudara. Oke. Karena itu adalah kehidupan kekal saudara. Ya, saudara bukan 70-80 tahun di rumah Tuhan nantinya. Oke. Tapi firman Tuhan katakan sepanjang masa. Itu ada sesuatu yang kekal sifatnya, saudara. Ya, jadi kita harus dengan hikmat yang benar menyikapi ini, saudara. 70-80 tahun kita di dunia ini akan menentukan kehidupan kekal kita. Ya. Kalau kita hanya fokus kepada yang 70-80 tahun ini,
dan kita menyia-nyiakan yang kekal tersebut, saudara, alangkah sayangnya, saudara. Dan alangkah akan kita menjadi orang yang paling menderita, saudara, ketika kita mempertaruhkan kehidupan 70-80 tahun ini untuk akhirnya tidak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan yang kekal. Ya, kita tidak bisa menikmati tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, alangkah kasihannya kita, saudara. Oke. Jadi pagi hari ini saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Saya cuma mau setiap kita merenungkan kembali apa yang sudah disampaikan lewat Mazmur 23 ini. 3 musim kehidupan, musim puncak, musim lembah, dan musim rumah Tuhan. Oke. 2 hal tersebut, musim puncak dan musim lembah, saya katakan sekali lagi, tidak untuk selama-lamanya. Itu pasti akan berlalu, saudara. Ya, Tuhan mempersiapkan yang terbaik, Tuhan memberikan yang terbaik, yaitu musim yang ketiga, di mana engkau dan saya tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah yang Tuhan katakan, aku memberikan yang terbaik, memberikan yang terindah, bahkan yang paling indah adalah itu, saudara. Ya, nggak ada yang lebih indah daripada itu semua ketika Tuhan janjikan bahwa Dia akan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru buat saudara dan saya. Ya, bukan di dunia ini, saudara. Jadi ketika saudara berusaha semaksimal mungkin dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkenan di hadapan Tuhan dengan satu tujuan, fokus hanya kepada kerajaan surga dan kebenaran, ya itulah yang paling terpenting dalam kehidupan saudara dan saya. Oke, jadi tidak saya panjangkan lagi firman Tuhan saat ini, dan kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sudah berbicara bagi setiap kami, Bapa. Ajar kami untuk mengerti, Tuhan. Bukan untuk mencapai puncak kehidupan ini yang kami kejar, Bapa. Bukan untuk bagaimana kami cepat melalui lembah kehidupan ini yang kami berusaha, Bapa. Tapi kamu mau selalu berusaha bagaimana supaya kami bisa masuk ke dalam rumah-Mu dan tinggal dalam rumah-Mu sepanjang masa. Itulah yang menjadi fokus hidup kami, Bapa. Karena itu ajar setiap kami, Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Kami mau menjadi serupa seperti Yesus. Kami mau belajar sempurna seperti Bapa, supaya pada akhirnya kami bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, supaya kami bisa diterima di dalam kerajaan surga dan tinggal bersama dengan Engkau sepanjang masa, selama-lamanya, kekal di sana, Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami, Bapa. Kami tahu ini tidak mudah, hanya anugerah-Mu yang memampukan setiap kami, Tuhan. Dan kami butuh anugerah-Mu itu, Tuhan, untuk kami bisa mencapai pada tujuan kami itu, Bapa. Kami mau tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hidup kami dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat dalam hidup ini, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang terindah bagi bangsa ini. Terutama lagi bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Engkau punya rancangan, rencana yang terindah bagi setiap kami, Tuhan. Untuk membawa kami kepada rencana-Mu yang mulia. Untuk membawa kami kepada rencana akhir-Mu, Tuhan. Masuk tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam rumah-Mu sepanjang masa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom saudara semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kita sudah beribadah dan saatnya kita akan masuk di dalam doa tutup.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami di siang hari ini. Kami juga sudah memuji-muji Tuhan dan kami percaya Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami pada siang hari ini. Dan saatnya kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya di sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang beracara bekerja, menolong kami, memberkati kami Tuhan di setiap usaha dan pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, hubungan suami istri, anak-anak juga Tuhan bisa berlangsung dengan baik dan harmonis. Dan kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengangkat kedua belah tangan saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi, kiranya anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara semuanya.